Oke, baik. Udah, Alfian? Asapnya nih, asapnya. Asapnya? Nggak apa-apa. Awas. Gas smoke. Oh, gas. Bukan saya, Oke. nanti copyright saya. Oke, yuk. Ya, Denis. Denis, Hari ini. kemarin kan sempat viral dengan pengakuan itu ya, dengan sempat ada Ngomongnya jangan nyanak, saya biasa aja kok. Ya, yang pria itu dengan nih, orang ketiga. Ya, Saya berani itu sendiri gimana sih Kak Denis? Ya saya sih berani mengakui, karena menurut saya lebih baik saya menjadi mantan penjahat daripada saya masih menjadi penjahat. Mendingan saya jadi mantan orang ketiga daripada saya masih jadi orang ketiga. Sebenarnya kalau misalkan saya masih mau sama dia, bisa banget, gampang banget caranya. Kan kita udah 4 tahun. Udah 4 tahun bersama itu gampang banget caranya, udah putus nyambung itu udah biasa. Kalau memang saya mau balik sama dia, saya itu akan diemin aja. Baik, dia juga pasti akan balik lagi. Diemin aja gitu. Tapi saat waktu dia baik-baikin saya, abis segala macam itu baik-baikin saya, minta angkat teleponnya apa segala macam, saya bacainnya. Waktu itu saya berantem sama dia, saya tuh udah mikir, duh kayaknya udah nggak lagi deh, ini udah bukan waktunya, udah 4 tahun gue membuang waktu gue sia-sia. Udah 4 tahun gue buang waktu gue sia-sia, dan itu kan udah sering terjadi berantem seperti itu, dan baik lagi karena dasarnya memang jujur, saya nggak bohong, emang saya suka sama dia, emang saya terlanjur suka, dan salah saya juga, saya nggak membenarkan diri saya bukan korban, saya juga pelaku, tapi saya mengaku salah dan saya mau tobat. Dan ketika saya punya suami nanti, saya nggak mau suami saya punya orang ketiga gitu. Nih tanggal 11 Agustus Mbak Aja baca aja soalnya namanya nih tuh. Jangan. Lu mau gue dituntut? Mereka semua lagi nyari-nyari nih salah gue nih. Mbak yang baca nih. Nih, lebih nih. Bacain, ayo. Baca ulang. Denis, aku bawa telepon. Miss call. Denis, miss call. Kamu udah ngomong ke telepon aku ya? Miss call. Angkat telepon aku ya, Denis. Kita harus ngobrol, Denis. Nggak usah dibaca namanya siapa ya. Ya itu hal udah biasa, dan aku kalau digituin ya biasanya mau. Memang selalu mau. Dalam hati lubuk kecil pun aku mau. Tapi kan kalau cewek itu kan ketika hati bermain, logika mati ya. Alias cinta itu bikin goblok. Betul kan Mbak? Cewek-cewek itu, iya kan? Begini, betul gitu. Nah, kalau misalkan udah logika bodoh itu, gue selama 4 tahun udah mengalami itu. Jadi apapun salah yang dia perbuat, dia sama cewek lain depan mata gue selalu maafin. Karena gue pikir kalau dia sama depan gue sama cewek lain, palingan gue cuma karena lagi mabok gitu segala macem. Logika gue mati. Tapi ketika ini 4 tahun ini, gue nggak tahu kenapa, mungkin gue tuh sangat jauh dari Tuhan. Terus segitu ada saatnya yang gue pikir, gue nggak bisa nih, sekarang gue juga udah umur berapa? Udah umur 31. Pas waktu gue baru kenal dia kan umur 26-an gitu. Iya gitu. Itu tanggal berapa boleh kasih tahu terakhir? Ini 11 Agustus 2022 lah. Berarti akhirnya dia menghubungi karena Mbak Denis nggak mau angkat lagi telepon ya? Iya, itu yang pas dia pulang dari Bangkok. Iya, dan langsung aku kirimin papan ke rumahnya. Kalau misalkan saya mau sama dia, saya masih mau. Saya bukan dalam hati saya masih mau loh. Tapi otak saya udah mulai berpikir, dan ini nggak benar. Gue mau sampai umur berapa? Masa gue mesti umur 60 baru gue nggak sadar? Iya kan, tunggu gue masuk panti jompo baru gue sadar. Iya dong, jangan lah. Terus itu akhirnya umur 30, kayaknya udah gak bener, dan mungkin ini panggilan dari Tuhan juga buat gue. Terus udah gitu, akhirnya nyari-nyari, akhirnya abis itu soalnya sebelumnya udah berantem tapi baikan lagi. Terus masa gini lagi gitu loh, masa masih baikan lagi, semua sampai kapan? Terus itu saya melakukan sesuatu yang saya tahu saya tidak akan pernah dimaafkan. Karena dia orangnya gengsian kan, kelihatan dong gengsinya serangit. Secara kan dia kan keluarga orang kaya, ya kan, berpendidikan, terpelajar. Keluarganya konglomerat nggak sih? Termasuk konglomerat nggak sih dia? Nggak tahu. Keluarganya sih iya, cuman dia ini belum tentu, ya kan. Cuman kan di sini gue belajar, orang yang sekolahnya tinggi, berpendidikan belum tentu berkelakuannya juga bagus. Sekolah tinggi nggak menjamin akhlak lo gitu. Dipikir-pikir dulu gue tuh selalu berpikir, nih cowok tuh baik banget gitu. Nih cowok baik banget ngajarin gue usaha, kalau misalkan ada apa-apa membimbing gitu. Terus segitu baik banget apa segala macam. Itu dulu pikiran gue. Tapi setelah gue pikir-pikir, mana ada sih cowok baik selingkuh? sih kalau cowok baik emang nggak selingkuh. Namanya cinta bikin bodoh itu benar nyata sih. Mbak Denis, tapi ketika akhirnya dia terus masih sering menghubungi itu, apa yang akhirnya Mbak Denis nggak mau lagi ngelayani? Karena kan dia ada istri gitu kan. Nah, apa yang akhirnya mengerem nggak mau ngeladenin lagi gitu? Karena ada suatu kejadian
ada suatu kejadian dan ini udah gue ceritakan di podcastnya Densu. Tapi nggak tahu dia tuh jadi tayangin apa kagak. Gitu. Karena ini apa ya? Gue udah cerita ini di podcastnya Densu tuh kemarin hari Senin. Tapi nggak tahu deh, kita lihat ya. Densu netral atau enggak. Kalau dia netral pasti dia tayangin. Karena kalau dia nggak tayangin ya gue yang tayangin ya nanti minggu depan. Kita lihat aja. Itu gue menceritakan kisah sebenarnya dan gue udah kasih lihat juga buktinya ke Densu. Ya kita berdoa aja semoga Densu netral dan berbeda. Karena menurut gue Densu itu adalah orang yang netral. Jadi gue percaya sih. Tapi nggak tahu deh dia mau tayangin apa enggak. Nah, Karena artis-artis ini yang undang gue ke podcast tuh diteleponin sama si Bulan. Jangan podcastin Dennis gitu. Semua temen gue juga telepon. Uya juga. Terus tanggapan gimana? Mbak Bulan menelponin semua artis-artis yang punya podcast untuk tidak mengundang dirimu? Menurut gua, ini pesan gua buat Mbak Bulan ya. Mbak Bulan ada kakak Bulan yang kepo. Menurut gua, menurut Dennis ada baiknya Mbak Bulan lebih mengurusi diri Mbak Bulan sendiri. Kalau misalkan menurut Dennis Mbak Bulan aja ngurusin diri sendiri aja, menurut Dennis belum bisa, mantan Mbak Bulan aja direbut sama teman sendiri. Udah gitu Mbak Bulan juga kalau ngomong ke podcast, kalau ngomong ke teman-teman artis seolah Mbak Bulan tahu saya. Kalau misalkan saya mau keluar cuman mau pansos mah, kayak kemarin ke wartawan, saya kan nggak mau ngomong kan, sempet yang saya awal-awal nggak mau ngomong. Saya nggak mau ngomong, TV juga saya nggak mau ngomong di TV. Di podcast pada undang saya tolak loh. Saya tolak, ada nawarin saya berapa duit juga saya tolak. Karena emang saya maunya ngomong di 2 podcast ini. Densu yang menurut saya netral. Karena ini netral, tapi nggak tahu dia tuh abis teleponin masih netral nggak lu kak. Nah terus udah gitu, ya dia menurut saya ya dia nggak lebih baik daripada saya. Ngaca dulu kepada masa lalu Anda. Video Anda juga tidak lebih bagus di videonya dengan videonya itu. Pas videonya ada, apakah dia mengaku? Ngaku nggak gitu? Nggak kan? Diam kan, bungkam kan? Lupa deh gue udah lama banget. Ngaku ya apa bungkam sih gue lupa. Ya pokoknya ya intinya ya menurut gue dia tidak lebih bagus daripada gue. Kita semua sama aja. Bedanya gue mau mengakui apa kesalahan gue dan mau meminta maaf gitu. Jadi ini bukan urusan lu nggak usah ikut campur. Kabulan nggak usah ikut campur. Kalau misalkan hidup kabulan aja belum beres, punya pasangan juga pasangannya masih ditikung sama teman sendiri, ya ngapain lu urusin rumah tangga orang? Nggak ada urusannya juga. Oke lah lu bantu teman, nggak apa-apa lu bantu teman dengan ngomong jangan ya, kasihan si ini, kasihan apanya segala macam, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam isi kontaknya, dalam isi teleponnya itu bilang jangan lah si Dennis orang gini, kayaknya si Dennis tuh cuma mau pansos apa segala macam. Pansos apaan sih? Sama lo orang, lu kan artis senior, udahlah. Sebagai artis senior jadilah seorang artis, jangan jadi telemarketing, ya kan, telepon-teleponin itu kan. Udah kayak humas sekarang. Bagian hubungan masyarakat beneran deh, humas artis. Hubungan masyarakat artis-artis ya. Beneran, iya, mau ngapain, kenal juga enggak. Kalau misalkan dia benar memang niat dia benar, mau membantu temennya, satu yang dia akan lakukan, dia akan telepon gue langsung untuk bilang stop. Dan gue akan lebih menghargai, gue kalau sama yang kisah-kisah yang lain, kenapa gue bisa temenan ya, karena gue memang orangnya kalau misalkan di kehidupan asli gue menghargai orang yang baik sama gue lihat orang. Terus udah gitu, tapi kan apa yang terjadi di sini kan, mereka ini memandang gue sebelah mata karena mereka memikir ini mah remahan Ninang, gue mah udah oke gitu. Itu yang terjadi. Gue nggak masalah digituin. Cuman kalau gue digituin, dipojokin, gue mah tipenya bukan diam, bukan takut. Gue malah pengen makin wow gitu kan. Iya, makin dipojokin gue makin pengen bebaskan aku gitu. Makin dipojokin aku makin pengen berontak kakak. Jangan kira aku takut. Buka kakak. Kak Dennis, tapi pada intinya memang kalau kamu buka ya aku buka juga kakak. Kakak jangan sedih. Masa aku takut? Kagak lah kakak. Tapi pada intinya memang Kak Bulan tuh itikatnya mungkin baik kali ya, dengan yang tadi itu ada 2 opsi yang itikatnya nggak ngerti itikatnya baik atau dia emang mungkin dapat side job jadi telemarketing atau bagian humas entah nggak tahu apa. Etikatnya intinya nggak tahu apa. Kalau etikatnya baik menurut saya adalah kalau dia memang orang baik, dia tidak akan memandang saya sebelah mata dan tinggal telepon saya. Toh sumbernya juga di saya. Yang bisa mendiamkan mulut saya adalah saya, bukan dengan cara lu mempengaruhi teman-teman gue. Contohnya Uya, Densu itu yang gue tahu ya. Terus kayak gitu segala macam yang lain-lain. Belum yang lain-lain gitu. Yang gue di cancel. Nah, ya kalau etikatnya baik, ya nggak gitu lah. Lo telepon aja gue. Kan gue juga pasti nggak enak.
Nah kalau misalkan dipojokin begini, ya jadinya begini nih gue preskon. Gitu, tadinya sih gue nggak mau gini. Tadinya rencana gue adalah gue ngomong kedua ini klarifikasi beres clear dan gue akan minta maaf sama istrinya seperti yang gue bilang dulu. Tapi ini gue dipojokin, gue di podcast sama Densu kemarin belum tentu ditayangin. Terus udah gitu yang lain juga podcast gue di cancel. Ya udah, ini memaksa gue untuk ngomong di YouTube gue sendiri dan memaksa gue untuk ngomong ke kalian. Tadinya kan gue mau menjaga dan meminta maaf. Gimana gue bisa menjaga lagi kalau gue dipojokin, dibungkam, disumpel tisu mulut gue. Enggak juga sih, enggak sumpel tisu sih, berlebihan Niatnya tisu. sudah ada rencana mau minta maaf ke Kan sepertinya kan gue udah pernah bilang kan, memang niat gue seperti itu. Gue akan ngomong kedua podcast, ngomong yang sebenarnya dan ngomong yang terjadi dan biar pesan gue tuh tersampaikan. Pesan gue tuh belum tersampaikan karena menurut gue satu hal yang harus kalian anggap, kalian tahu, perselingkuhan ini tidak dibenarkan. Tapi kalian juga harus tahu di zaman sekarang itu perselingkuhan walaupun tidak dibenarkan, tapi itu sudah dianggap menjadi sesuatu hal yang wajar. Contohnya apa? Kemarin si RD ke rumahnya si Uya, ditanya sama si Uya kan, si Uya juga tuh disogok apa tahu tuh sama si RD, jangan-jangan lu dikasih mesin cuci sama kulkas lu, makanya belain dia. Nah terus jangan-jangan ya, ini kan gue nanya ya, bisa jadi loh abisnya Uya berubah soal RD ke rumahnya. Beneran, si RD ke apartemennya, maksudnya itu juga lu laki lah. Gue dulu selalu menganggap dia tuh ya kayak wah ini laki baik banget, membimbing gue, terus dia gitu bisa ngajarin gue kerjaan apaan. Tapi sekarang di mata gue si RD tuh udah kayak mama komplek yang ngumpet di katek bini, sumpah. Masa bisa-bisanya dia ke rumah Uya? Dia kan urusannya sama gue. Iya sih, urusannya sama gue 4 tahun. Tapi puji Tuhan, Tuhan membuka mata gue. Si RD ke rumah si Uya, terus segitu Uya bilang gini, ngomongin apa gitu gue ngerti, kayaknya si Uya juga nutup-nutupin lah, bela-belain lah tuh ya, gue gak tahu, pasti gue yakin ada sogokan kayaknya ya. Nah terus udah gitu, coba besok gue cek ke rumah Uya, jangan-jangan ada mesin cuci baru atau TV baru atau AC baru ya, pasti kalau gitu berarti disogok dia, tapi belum tahu. Nah terus dia bilang gini, emang iya, kata si RD ke Uya, emang iya gue akuin pertamanya gue ngejar-ngejar, iya, tapi ya mau gimana bro, namanya kan juga cowok. Maklum lah bro. Wah berarti perselingkuhan tuh dianggap wajar kalau cowok. Itu bikin gue naik pitam juga sih. Lu gak gentle sebagai laki. Terus dia bilang, gue tuh udah baik sama dia bro. Baik. 4 tahun yang lalu gue kasih dia proyek apa segala macam. Kenapa lu kasih gue proyek waktu itu? Karena awal-awal lu WA gue cuekin lu. Pas lu tawarin gue kerjaan baru gue mau. Jangan sok ganteng lo. Iya, gue jadi kesel. Nggak kesel juga sih, biasa aja. Ya ini buat minta maaf nggak jadi dong. Dan itu sudah terlaksana belum sih, mau minta maaf caranya seperti apa melalui podcast, apa ingin ketemu langsung? Penjelasannya itu gue ada pesan-pesan yang belum tersampaikan sampai saat ini. Dan gue itu waktu itu gue udah memilih orang-orang yang menurut gue tepat. Densu adalah tepat itu waktu itu karena menurut gue dia netral. Nggak tahu dia sekarang masih netral masih. Terus habis setelah pesan-pesan gue tersampaikan, itu salah satunya itu perselingkuhan tidak boleh dianggap wajar karena semua orang nggak itu wajar. Dan ketika adanya perselingkuhan, yang disalahin siapanya? Selalu ceweknya kan, yang dihujat abis ceweknya kan. Padahal memang betul ceweknya salah, saya salah, gua salah. Tapi kalian juga harus tahu sumbernya juga cowoknya yang ngegodain. Gimana ceweknya bisa luluh kalau cowoknya ngegodain? Iya kan? Jadi yang harus terjadi adalah yang disalahin dua-duanya, cewek dan cowok salahnya seimbang. Gua dan dia salahnya seimbang. Jangan bilang salah gue nya. Kalau misalkan laki bener, berprinsip, lu mau dikasih 1000 cewek pun juga gak bakal mau. Kalau ini kan sekarang konsepnya dua-duanya salah. Kenapa ceweknya yang salahin? Kalau gue sih gak apa-apa dihujat, mental gue mah teruji klinis. Iya, mental gue teruji klinis dari dulu, buat gue mah gak ada apa-apa. Tapi gue mau membagikan pengalaman hidup gue yang menurut orang aib, bagi gue bukan aib. Bagi gue adalah pengalaman hidup, pembelajaran dalam hidup. Yang gue mau share ke orang dengan konsekuensi yang gue tahu, gue pasti dihujat, gue pasti habis. Dan yang bagian sana pasti yang dipuja-puji, gue udah tahu. Tapi kan gue kan nggak hidup dari nama baik, buat apa? Gue mah nggak muna seperti mereka. Dunia mereka menurut gue dunia muna-muna. Mereka perlu nama baik buat dapat iklan produk. Mereka perlu nama baik buat dapat duit. Gue mah mendingan nama gue hancur tapi niat gue baik. Nama mereka baik, emang niat mereka baik. Mereka emang ngeladenin gue di depan kamera sih, tapi di belakang kamera mencoba untuk apa tuh namanya tuh mentutup itu boykot ya, intervensi supaya orang nggak podcastin gue apa segala macam. Itu apa tuh si boykot ya, yang si humas telemarketing bulan lakukan itu. Iya,
Denis, Ini sudah Denis. dilaksanain belum Mbak? Pengen Denis, nggak Denis. rencana Saya untuk pengen, meminta saya maaf? pengen, saya pengen, Maaf sama Mbak. saya pengen, Istrinya. saya pengen, itu akan ada saatnya. Tapi ini kan situasinya gue di blok-blok gini kan, pesan gue tidak tersampaikan, pembelajaran hidup gue tidak tersampaikan gitu loh. Dan ini belum saatnya, karena ini masih sama-sama panas. Oh, berarti Denis, masih Denis. akan Kak Denis setelah Mungkin ya, mungkin. dapat boykot segala macam dari diri lu pasti akan tetap ada. Oke nih, gue mau minta maaf sama pihak si istrinya itu. Gue mah akan, tapi nggak sekarang. Tadinya gue tuh sempet pasti gue mau minta maaf. Ini sekarang gue lagi berpikir 2 kali. Minta maaf, nggak usah, minta maaf, nggak usah. Karena mereka memandang gue sebelah mata gitu.